Jadi agenda persidangan hari ini, sekalipun telah larut malam, ya, bahwa jaksa penuntut umum menghadirkan 2 orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan pada hari ini dalam kaitan dugaan tindak pidana yang disangkakan terhadap terdakwa. Jadi berdasarkan keterangan saksi korban, selama kami mengikuti persidangan hari ini, kami menarik kesimpulan, ya, bahwa para saksi ini tidak mengetahui kejadian material yang seutuhnya. Didasari alasan dan fakta hukum bahwa saksi ini mengetahui, pertama, ada melalui adanya wawancara tapi dalam jarak yang memang tidak lazim. Dan jarak tidak lazim dalam arti apa? Agak jauh. Artinya saksi ini bisa kami artikan sebagai orang yang mengambil kesimpulan secara sendiri atau tidak bersesuaian dengan fakta hukum yang sesungguhnya, sehingga keterangan saksi ini tidak mempunyai nilai pembuktian untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Itu yang pertama. Yang kedua, berdasarkan keterangan saksi yang kedua yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, ya, hanya memberikan keterangan melalui media koran yang dibaca, sehingga saksi ini melaporkan kepada saksi korban ada berita yang seperti ini terhadap saksi korban. Dengan dasar itulah kami berkesimpulan apa yang disampaikan oleh saksi, 2 orang saksi dalam persidangan di bawah sumpah, ya, tidak mengetahui kejadian material dugaan tindak pidana yang disampaikan atau yang dialamatkan terhadap terdakwa. Itu loh, Pak. Ya, itu seperti itu. Berarti bisa, kalau orang bilang awam, tidak secara langsung gitu ya, Bang, atau gimana, Bang? Iya, jadi ada namanya itu keterangan yang diperoleh dari orang lain, ya, bukan dia sebagai saksi fakta. Kita kategorikan dia bukan sebagai saksi fakta karena dia tidak melihat langsung, tidak melihat sendiri, tidak merasakan sendiri, dan tidak mengetahui sendiri rangkaian peristiwa menjadi fakta hukum dasar terjadinya dugaan tindak pidana yang dialamatkan terhadap terdakwa. Gitu, Pak. Ya begitu ya kalau bahasa Belandanya. Nah, itu dia, ya. Jadi makanya kita bilang tadi, seperti yang saya bilang dalamnya, kalau dalam penerapan hukum pidana itu ada namanya strafzonder-Schuld, tiada kesalahan tanpa pidana. Jadi kami harap nanti bahwa majelis hakim memberikan pertimbangan hukum yang menguntungkan terdakwa berpedoman kepada keterangan saksi pada malam hari ini yang hanya memperoleh keterangan dari orang lain yang tidak mereka ketahui sendiri, tidak mereka rasakan sendiri, dan tidak mereka melihat sendiri. Dengan dasar itu kami berkeyakinan. Itu yang pertama. Yang kedua, seperti yang kami sampaikan sebelumnya, bahwa apa yang disampaikan oleh terdakwa ini ada keberlangsungan atau tindak lanjut dalam laporan kepada pihak yang berwenang. Sehingga kami mengartikan sebagai penasihat hukum terdakwa, kami berkesimpulan adanya persesuaian antara apa yang disampaikan oleh terdakwa dengan apa yang diperbuat atau dalam proses saat ini di Komisi Pemberantasan Korupsi. Itu, Pak. Artinya dia bisa membuktikan keterangan itu. Dia membuktikan apa yang disampaikan itu. Apapun nanti keputusan dari pihak yang berwenang untuk menelaah setiap rangkaian peristiwa dugaan tindak pidana yang dialamatkan kepada pihak teradu atau pihak terlapor, itu ada kita buktikan, bisa kita buktikan. Gitu, Pak. Bang, tadi sidangnya kan saksi korban. Apakah kedepannya Ahmad Saroni akan jadi saksi juga, Bang, atau gimana? Atau harusnya hari ini, Bang? Kalau berdasarkan agenda persidangan hari ini dan keterangan saudara jaksa penuntut umum, jaksa penuntut umum akan menghadirkan saksi korban Bapak AS dan saksi yang satu lagi yang tidak diperiksa malam hari ini. Gitu.
tidak hadiran Ahmad. Ada tambahan dari abang saya. Oh ya, ini boleh. video nih tuh. Yang pertama ya, saksi yang tadi mengatakan bahwa dia hadir, tadi pertanyaan saya cukup jelas kan. Dia hanya mendengar, tapi dia nggak lihat siapa yang ngomong. Iya betul. Nah, jadi saya tanya tadi apakah saudara lihat ada Denny yang ngomong? Dia tidak lihat. Cuma dia mendengar gema suara. Oh, ada kalimat seperti itu, satu itu. Nah yang kedua, saksinya dia tidak hadir di sana. Itu kalau bahasa Jawanya namanya de audito. Nah, Dia mendengar testimonium de audito. dari orang lain. Nah, itu nilainya 0 dong. Dia tidak mempunyai nilai. Kekuatan berbeda. Nah, cuma tadi agak lucunya, tadi saya tanya bahwa saksi ahli ini kan ahli. Dia staf ahli tapi jadi saksi. Nah, kebetulan saya tanya bahwa dia itu staf ahlinya di Komisi 3 lagi. Tadi dia mengatakan bahwa berulang-ulang kali ketika menyangkut nama baiknya komandannya tadi, Ahmad Saroni tadi, dia langsung laporan. Nah, lucunya waktu dulu Ahmad Saroni melaporkan, kok dia tidak tahu katanya perkara itu. Padahal perkara yang terdahulu lebih besar daripada ini. Nah, sekarang ketika dia melihat ada pemberitaan, dia langsung kasih kabar katanya sama komandannya itu. Nah, tiba-tiba dia bilang katanya menyangkut nama baik. Nah, padahal tadi saya mau tanya sama dia, kalau memang dia tahu perkara terdahulu, itu jaraknya cuma 1 hari dari laporan, tanggal 27, tanggal 28 dia diperiksa, tanggal 1 dia ditangkap. Nah, seharusnya kalau dia staf ahli Komisi 3 punya reaksi dong, karena ini kan rakyat juga ya, harusnya dia ngomong juga sama bosnya kan, bos ini kok terlalu cepat ya perkaranya. Nah, kalau memang mau equal dia, berimbang dia. Betul. Jangan perkara di sini dia membuat laporan segera mungkin, tapi dalam laporan yang menurut Adam Denny, kenapa kok perkara ini cepat ditangkapnya, cepat prosesnya, tuntutannya tinggi dan sebagainya. Nah, itu dia tidak ada komentarnya. Makanya tadi pertanyaan saya, apakah kekuasaan dia sebagai staf ahli itu di dalam kekuasaan Ahmad Saroni? Apakah bisa dipecat atau tidak? Dia mengatakan iya. Nah, jadi ya orang seperti ini ya, tapi masyarakat lihat yang menilai lah bahwa orang seperti ini ya dalam kekuasaan bosnya memberikan keterangan ya, tadi ada yang tahu ada yang nggak tahu, biar masyarakat yang menilai ya. Itu Bang. Bang, tapi kecewa nggak sih Bang si Ahmad Saroni nggak jadi datang hari ini, seperti apa nih Bang? Ya kalau dibilang kecewa ya seharusnya kan memang pemeriksaan awal kan dia. Karena yang pertama diperiksa itu idealnya pelapor, saksi pelapor. Nah, dia dulu. Nah, mungkin dia ya saya juga tidak tahu ya. Dan ternyata tadi juga ada saksi tiap minggu katanya datang. Padahal tadi sebenarnya kalau seandainya tadi keterangan dia terlalu memberatkan terdakwa, maka pertanyaan saya akan banyak. Karena saat itu saya hadir, tadi dia tunjukin ada foto saya tuh. Nah, cuman saya pikir tadi keterangan dia juga tidak ada bobotnya, makanya saya tidak terlalu panjang lebar lah. Nanti kita lihat aja nanti Ahmad Saroninya langsung aja ya, gitu Bang. Nanti kita mainkan lebih Ahmad Saroninya aja. Effort hari ini saya berharap bertemu lagi dengan Bapak Wakil Rakyat kita yang terhormat, tetapi beliau tidak bisa datang. Dan tadi juga dari keterangan saksi sebenarnya agak lucu karena terutama saya fokusnya kepada tenaga ahli ya. Mengapa seorang tenaga ahli yang notabene itu sudah intelektualnya ada sekelasnya, kenapa dia hanya membaca dari judul berita gitu, tidak mau mendengarkan statement saya melalui video-video? Itu menurut saya sangat fatal ya, karena dia sudut seorang tenaga ahli itu. Dan memang saya tidak menyebutkan nama lengkap, sama dengan kasus pertama seharusnya dia juga dia juga nggak bisa seperti itu, karena saya anggap kalau saya pribadi inisial saya disebut sama orang, ya udah paling bukan gue, masih banyak kok yang inisial kayak gitu, simple aja. Mungkin ya terlalu baper dimasukin ke hati, ya namanya manusia kita nggak ada yang tahu. Tapi sebenarnya juga Amerika Serikat ya, tapi ya saya cuma pesan apa yang saya statementkan di bulan Juni terkait Pilgub, ternyata Bang Ahmad Saroni ingin mencalonkan, semoga sukses saja. Kalau boleh ya saya boleh pulang lah ya, jadi sukses lah. Jadi gimana biar saya tambahkan ya, saya tambahkan satu lagi Pak, satu hal yang terpenting dalam perkara ini ya, kami hanya minta keadilan, bukan untuk dikasihani, karena beliau ini dalam kedudukannya sebagai warga negara mempunyai hak untuk diperlakukan adil. Artinya janganlah kau pakai kekuasaan itu untuk menjatuhkan seseorang secara melawan hukum. Bagaimanapun
dia sebagai warga negara, kami juga sebagai warga negara, tentu akan mempertahankan hak-hak terdakwa secara konstitusional. Nanti semua pembuktian itu akan kita temukan dalam proses pemeriksaan keterangan saksi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, baik saksi fakta maupun saksi pelapor atau saksi korban. Gitu, Bang. Bang, seberapa optimis sih Bang terhadap kasus ini Bang? Kalau kami sangat berkeyakinan, dasar pemikirannya adalah seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Ada yang namanya korga totalis nemo poenam, ya, sesuatu yang ada dalam benak pikiran seseorang itu tidak dapat dipidana. Apalagi ini terdakwa ini bisa membuktikan apa yang dipersangkakan kepada orang lain itu melalui sesuatu perbuatan hukum tertentu dengan membuat laporan kepada pihak berwenang. Gitu loh, Pak. Ya. Tapi walaupun kita optimis, tadi bahasanya bahasa Latin, saya juga mau pakai bahasa Latin. Hepeng nama kat Itu ya. Apa itu artinya Bang? Artinya apa Bang? Hah? Apa itu artinya? Hepeng nama kat Nagarawan. It's all about money. Nah,